Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP 45 Bengkulu Utara, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP 45 Bengkulu Utara. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di ruangan ini dalam mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu karena antusiasnya mendukung saya dalam kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir, Bu ya. Tidak banyak yang akan saya paparkan, mungkin sedikit mengganggu ini Bapak Ibu, proses pembelajaran Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan nanti lanjut Demi tengah. Ya, dulu tengah biar nampak. Di sini saya akan memaparkan menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya pernah kita dengar ini budaya positif. Lanjut nih. Nah, di sini budaya positif yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa ya? Ada yang tahu? Budaya positif itu? Ya, Ibu Lena coba. Budaya positif menurut saya, Iya. budaya yang baik, yang yang harus ditularkan atau dicontoh Iya. kepada siswa. Ya, betul sekali. Budaya positif itu sama dengan budaya yang baik yang harus kita kembangkan di lembaga kita. Misalnya kita kembangkan di SMP 45 Bengkulu Utara ini atau di lembaga atau instansi lah lainnya. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif ini nanti ada 8 konsep inti yang akan saya paparkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin belajar. 3, nilai-nilai kebajikan. Terus keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini Bapak Ibu ya, sebelumnya di sini bukan saya merasa saya menggurui Bapak Ibu atau saya merasa pintar. Ini saya cuma ingin berbagi materi yang pernah saya dapat selama kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah kita dengar ya Bapak Ibu? Pernah dengar pembelajaran teacher center? Ya, terus pembelajaran student center. Nah, pembelajaran seperti apa yang harus kita terapkan di sekolah yang seharusnya yang baik itu pembelajaran seperti apa Bapak Ibu? Iya, pembelajaran yang baik yang harus kita lakukan di sini pembelajaran teacher center, di mana pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita dituntut untuk menggali bakat mereka sesuai dengan apa ada pada diri mereka masing-masing, sehingga nanti para peserta didik belajar
sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan. Nah, di sini ada 6 dimensi yang harus kita wujudkan di profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kan pernah kita dengar, ini bisa kita nyanyikan. Kalau dalam pembelajaran bisa kita ajak siswa-siswi kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Ada Bapak Ibu yang bisa menyanyikan? Ibu Novi bisa? Belum ada ya. Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kebinekaan global. Terus ketiga, saling bergotong royong. Terus kreatif. 4, benalah kritis. Terus mandiri. Tidak bisa karena murid itu mempunyai ini sendiri ya, punya bakat sendiri, keinginan sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, mereka sendiri yang bisa mengontrol. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita sebagai guru ini seharusnya tidak terlalu boleh mengkritik anak. Ada sebagian anak itu ketika kita kritik dia merasa down, jadi tidak pede misalnya tampil di depan. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bolehkah kita berhak memaksa anak? Tidak boleh ya. Ya, betul sekali, kita tidak boleh harus memaksa, atau seorang dewasa itu tidak boleh memaksa ini anak karena dia mempunyai ini dia sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya ada di budaya positif ini disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif ini ada juga nilai-nilai kebajikan di sini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini ada profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bisa Bapak Ibu baca sendiri di presentasinya itu. Terus di program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus ada nilai keterampilan hidup. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, ini istilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia. Jika siswa kita itu memiliki perilaku yang menyimpang, berarti kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Tapi apabila kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi, insya Allah
berperilaku yang baik, karena siswa-siswi kita ini terlahir dengan diri yang baik. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Terus kasih sayang dan rasa terima. Nah, di sini sering kita temui siswa-siswi kita, kebutuhan dasar manusianya belum dipenuhi, dikasih sayang. Ini banyak beberapa kasus yang kita temui. Anak-anak kita ini kalau kita lihat di latar belakangnya ini kurangnya kebutuhan manusianya itu kasih sayang. Ya Bapak Ibu, jadi dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Kasih sayang itu misalnya dari rumahnya kurang diperhatikan oleh orang tuanya, seperti itu. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lanjut, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dan arahnya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor dan antusias, terus tertawa. Nah, jadi kalau mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, insya Allah anak-anak kita terlahir dengan siswa-siswi yang berperilaku yang baik. Nah, sebelumnya kita ini dikit ya, breaking sebentar Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk ke motivasi pelaku manusia. Dari luar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini motivasi internal, motivasi pada diri kita sendiri atau pada anak-anak. Nah, di dalam motivasi yang harus kita terapkan di sini, motivasi internal, tidak hanya dari motivasi eksternal atau motivasi di luar. Lanjutin. Nah, di dalam ini ada 3 yang pernah kita dengar: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering kita lakukan di sini biasanya hukuman dan konsekuensi. Dan restitusi ini saya juga baru tahu restitusi ini selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini restitusi kita dalam menyelesaikan anak. Yang pertama, hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itulah hukuman. Contohnya yang sering kita lakukan, misalnya anak telat masuk kelas, kita kasih hukuman membersihkan WC, itu termasuk hukuman. Terus konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Nah, yang ketiga ini restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Nah, dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi ini, menurut Bapak Ibu, ini yang mana yang bagus yang harus kita terapkan? Restitusi. Di sini bagusnya yang harus kita
terapkan. Kita bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau bisa itu kita tidak harus lagi dengan hukuman menstabilkan anak itu. Menstabilkan emosinya itu tidak harus dengan hukuman. Kita panggil dulu anak itu, kita kasihkan restitusinya. Nah, kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu namanya penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 pemantau. Dan 5 manajer. Nah, ini ada kasus biar lebih memahami penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, kita sebagai guru. Nah, berarti kita guru ini ada 5 posisi kontrol kita. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu kita sebagai posisi guru, sebagai penghukum. Terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kalau kita posisi seperti ini, berarti ini posisi pembuat merasa bersalah. Siswa merasa dia bersalah. Terus, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak, bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai posisi sebagai teman. Terus ada juga pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi. Dan jangan diulang lagi. Nah, ini kita sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau. Selanjutnya manajer. Posisi manajer di sini misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti ini kita sebagai posisi manajer. Berarti ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Misalnya di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini sebagai apa ini? Ada yang tahu Bapak Ibu sebagai apa? Pemantau, apa penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa manajer? Membuat rasa bersalah. Ya, kita coba lihat apakah betul jawabannya. Iya, pembuat merasa bersalah. Itu harusnya ya. Nanti kita menerapkan ini kepada siswa-siswi kita, Bapak Ibu ya. Tapi kita berusaha untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya yang selalu kita terapkan itu di hukuman. Jadi kalau kita bisa, kita berubah menjadi mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan emosinya dulu, kita panggil dulu anak-anak kita, baru kita menyelesaikannya masalah. Mungkin cuma itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya ini, mungkin penyampaian saya ini banyak yang belum saya tersampaikan sehingga membuat Bapak Ibu belum begitu mengerti. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.